hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya, kita berikan tepukan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Empat kasih Tuhan dengan rohmu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
aku berjauhan denganmu. Ku merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Baik sungguh perbuatanmu, haleluya, menopang aku saat ku jatuh.
Roh Kudus Tuhan menyala dalam hati kami untuk menjadi pemenang-Mu, untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Oh, Jesus. Roh Kudus yang diutus
Kudus mengubah hati kami. Haleluya. Sharababarianda rabashikarababarianda. Haleluya. Segala sembah bagimu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Bapa. Kami menyembah Engkau saat ini. Kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sharababarianda rabashididianda rababarianda. Oh, rabakarabashididianda rababarianda. Jesus. Sharababarianda rababarianda rabarianda rabarianda. Isarabarianda rabashikarianda rianda rabasididianda. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Pujilah namamu Tuhan. Hallelujah, Jesus. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah kami. Kau bicara kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang dapat membawa kami kepada kebenaran-Mu, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Mas saudaraku, pada hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk kita bisa melakukan keluar keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu, saya ingin mengajak saudara semua untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak di surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada hari ini kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau.
Sebentar Tuhan kami mau menerima benih firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan. Mari Engkau campur tangan dalam hati kami Tuhan, supaya benih ini bisa tertanam dalam hati kami yang subur, sehingga mengeluarkan hasil yang berganda dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu Bapak, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang hubungan. Amin. Dan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku, kita akan belajar bagaimana kita melihat keluarga rohani kita di dalam Kristus. Dengan cara bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Yesus dan di dalam keluarga Allah. Ini sangat penting. Amin saudaraku. Mari kita mengerti bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang yang percaya itu memiliki keluarga. Amin. Dan sudah pasti di gereja kita ada keluarga rohani, dan di rumah kita juga ada keluarga fisikal kita, keluarga sedarah sedaging kita. Amin. Tetapi sangat penting Tuhan mengajar kita, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana melihat keluarga yang sama dilihat oleh Yesus, supaya kita benar-benar berada dalam keluarga sesuai dengan penilaian yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, persoalannya di sini adalah bagaimana kita melihat keluarga rohani di dalam Kristus. Amin. Bagaimana saudara melihat keluarga rohani saudara di dalam rumah Tuhan, supaya kita benar-benar bisa melakukan keluar keinginan Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Kalau kita lihat saudaraku di dalam Lukas 8 ayat 19 hingga 21 bunyi firman Tuhan, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, dan mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Amin. Dalam ayat ini saudara-saudara Yesus, saudara-saudara ibu Yesus dan saudara-saudara kandungnya itu datang. Dia mau menemukan Yesus. Dan ketika itu Yesus berada di bait Allah. Kita lihat saudaraku ayat yang ke-20. Orang memberitahukan kepadanya. Ada orang memberitahukan kepada Yesus, katakan begini, ibumu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Kita lihat saudaraku, apa jawab Yesus kepada orang yang datang memberitahukan bahwa ibu Yesus ada di luar bersama dengan saudaranya. Kita lihat, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku, saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Jadi saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita harus ambil perhatian di sini. Bahwa Yesus berkata bahwa saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hal inilah yang harus kita pelajari supaya kita dapat melihat keluarga Allah, ataupun Yesus melihat keluarganya adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin saudaraku. Itu sebabnya ketika ada orang memberitahukan kepada Yesus, Yesus, guru, di luar sana ada keluargamu, ada orang tuamu, ada ibumu dan saudara-saudaramu datang di luar untuk mencari engkau, untuk mendapatkan engkau. Tetapi respon Yesus kita pelajari. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa Yesus berkata bahwa saudara-saudaraku, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin saudaraku. Jadi pertanyaannya hari ini, saudara dan saya berada di dalam sebuah gereja. Sekarang kita beribadah di dalam gereja kita. Amin. Kita memiliki ramai keluarga-keluarga yang ada di gereja. Keluarga rohani. Orang-orang Kristen yang bersama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan dan melayani bersama-sama. Saudaraku, kita lihat di sini ramai orang Kristen hari ini. Mereka datang ke gereja karena keluarga. Di mana ada keluarganya, di situ dia ada. Karena dia tahu bahwa ini adalah keluarga sedarah sedagingnya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan. Tetapi adakah keluarga sedarah sedaging kita ini benar-benar menjadi keluarga rohani di dalam pemandangan Tuhan Yesus? Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau saudara-saudara kita ini benar-benar mentaati, mendengarkan, melakukan, melayani Tuhan kita, mereka memiliki roh yang sama seperti Yesus. Mereka mengerti identitas mereka. Saya percaya bahwa mereka itu adalah keluarga rohani kita. Pada masa yang sama juga mereka adalah keluarga daging kita. Tapi saudara yang siman dalam Tuhan, ramai orang Kristen. Mereka datang ke gereja karena ada keluarga daging mereka di sana. Keluarga seibu mereka dan
adik-beradik mereka yang lain. Masalahnya di sini adalah ketika kita tidak dapat melihat keluarga kita itu sebagai keluarga rohani di dalam Tuhan, ketika keluarga kita itu melakukan kesilapan atau kesalahan, kebanyakan orang Kristen yang tidak rohani, mereka akan memilih memihak kepada keluarganya. Akhirnya apa yang berlaku saudaraku? Mereka akan mempersalahkan orang yang bertelingkahan dengan keluarganya. Akhirnya ada yang sakit hati dan tinggalkan rumah Tuhan. Karena mereka ini berselisih dengan keluarga mereka. Mereka tidak kisah sama ada keluarganya itu yang benar atau salah. Mereka tetap menyokong keluarganya. Kalau keluarganya itu melakukan kesilapan, kesalahan, mereka tetap sokong karena itu keluarga mereka. Jadi saudaraku, kalau cara inilah kita lihat keluarga kita di dalam rumah Tuhan, maka kita sudah memiliki perspektif yang salah tentang keluarga rohani di dalam rumah Tuhan. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bagaimana Yesus melihat umatnya, keluarganya di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Yaitu keluarga rohani. Di mana Yesus berkata bahwa keluargaku, ibuku dan saudaraku, mereka lah yang melakukan, mendengar dan melakukan kehendakku, itulah keluargaku, kata Tuhan. Jadi saudaraku iman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa jika kita tidak dapat melihat bahwa kita ini adalah keluarga rohani, maka kita seringkali melakukan keinginan kita sendiri. Kita tidak melihat kepentingan keluarga rohani. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, itu sebabnya ketika seorang ini datang melihat ada ibu Yesus berada di luar bersama saudara-saudaranya. Dalam hati orang ini saya percaya bahwa keluarga di luar itu lebih penting daripada keluarga rohani. Itu sebab dia datang kepada Yesus, dia katakan ibumu di luar mencari engkau. Tapi Yesus memberitahukan bahwa keluargaku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin, saudaraku yang beriman dalam Tuhan. Jika saudara menganggap bahwa gereja adalah merupakan jemaat yang ada di dalam itu adalah keluarga rohani saudara, saudara akan mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan keluar. Bapak saudaraku yang beriman dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan dan melakukan kehendak Allah, Tuhan melihat kita benar-benar sebagai anaknya. Dan Dia juga melihat kita sebagai saudara-saudaranya. Amin. Di dalam keluarga, kita adalah anak kepada Bapa di sorga. Kita adalah saudara kepada Tuhan Yesus. Dan di mana kita tahu bahwa Yesus adalah anak sulung. Dan kita adalah saudara-saudaranya. Amin saudaraku, karena kita berada di dalam kesatuan, satu roh kesatuan di dalam sebuah keluarga. Ini sangat penting. Maka saudaraku, Yesus melihat keluarganya. Ini sangat penting kita mengerti. Di mana Yesus melihat kita sebagai keluarganya, ketika kita memiliki roh yang sama dengan Kristus, sama dengan Dia. Maka saudaraku yang dalam Tuhan, kita harus memiliki roh yang sama dengan Yesus. Kita harus memiliki komitmen yang sama seperti Yesus dan melakukan kehendak yang sama, yaitu melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Amin. Inilah keluarga. Itu sebabnya saudaraku, Yesus melihat mereka di bait Allah itu sebagai keluarganya. Karena mereka yang datang di dalam rumah Tuhan itu pada waktu itu mereka ingin mendengarkan apa yang Yesus bicarakan. Mereka mau mendengarkan apa yang Yesus ingin katakan di dalam hatinya. Maka saudaraku, mereka yang berada di luar rumah rohani, yang tidak bersama-sama dengan keluarga di dalam rumah Tuhan, Yesus menganggap mereka itu bukan saudara-saudaranya. Walaupun itu adalah ibunya, walaupun itu adalah saudara-saudara kandungnya. Sama dengan kita saudaraku. Yesus tidak akan melihat kita sebagai saudara kalau kita adalah orang Kristen yang tidak pernah bersekutu dengan orang-orang rohani yang lainnya. Kenapa saudaraku? Karena jika kita tidak memiliki minat di dalam rumah Tuhan, bermaksud saudara tidak memiliki roh yang sama dengan Tuhan. Makanya saudaraku yang beriman dalam Tuhan, ketika ada orang haus dan rindu datang ke rumah Tuhan, menyembah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara adalah orang yang memiliki roh yang sama dengan Kristus. Dan saudara adalah anak Bapa di sorga dan saudara memiliki kekeluargaan di dalam Tuhan. Yesus adalah saudara kita. Amin.
Yesus bersama-sama dengan kita, memiliki roh yang sama, memiliki Bapa yang sama. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam gereja jika kita adalah jemaat yang memiliki roh yang sama, komitmen yang sama, keinginan yang sama, dan memiliki visi yang sama. Ingat, Yesus berkata, saudara dan saya adalah keluarganya. Amin, saudaraku. Jadi kita harus memahami bahwa mereka yang berada di rumah Bapa, mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Mereka adalah keluarganya dan tetap tinggal bersama dengan Dia di dalam rumahnya. Dan di sini saudaraku, Yesus memberitahukan kita bahwa mereka yang melakukan keinginan Bapa di sorga, mereka yang memiliki roh yang sama, mereka adalah anak-anak Allah. Amin. Karena kita bukan lagi diberikan roh ketakutan ataupun perhambaan, tetapi kita dibebaskan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita harus tanya diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita di dalam rumah Allah? Adakah kita menjadi orang Kristen yang sudah lama ke gereja, tetapi setiap kali datang ke gereja, saudara adalah orang yang sentiasa membawa masalah? Saudara tidak pernah berubah. Saudara sentiasa mengeruhkan keadaan, menjadi punca masalah dalam rumah Tuhan. Saudara seringkali ingin melakukan keinginan saudara sendiri. Kamu tidak kisah ataupun tidak peduli kalau ada perselisihan di dalam rumah Tuhan. Saudara lebih memilih untuk kehendak saudara, keinginan saudara itu dituruti dalam rumah Tuhan. Saudara tidak melihat keseluruhan keinginan Tuhan di dalam rumahnya. Saudara mementingkan diri sendiri. Saudara hanya mementingkan ikatan kekeluargaan di dalam rumah Tuhan. Kekeluargaan maksudnya kekeluargaan daging. Kalau keluargamu itu ada masalah dengan bergereja atau pemimpin, dengan siapa saja, saudara lebih memilih berpihak kepada keluarga daging saudara daripada keluarga rohani. Maka saudara yang beriman dalam Tuhan, itulah kita harus tahu bagaimana menilai kekeluargaan di dalam rumah Tuhan. Memahami nilai di dalam kekeluargaan ini sangat penting, saudaraku. Kita dapat lihat, saudara, ketika Yesus berada di muka bumi ini, bagaimana dia membangun hubungannya dengan 12 muridnya. Mereka berjalan bersama-sama. Mereka melayani bersama-sama, mereka satu hati, mereka berkomitmen bersama-sama. Karena mereka ingin melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Ini dia nilai yang perlu kita pelajari, saudaraku. Kita lihat dalam Lukas 22 ayat kedua 28 hingga yang ke-30. Lukas 22, 28 hingga 30. Bunyi firman Tuhan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, kamulah murid-muridku. Kamu tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang Yesus alami. Mereka tinggal bersama-sama. Mereka bersama-sama. Mereka merasakan apa yang Yesus rasakan. Ini dia, saudaraku, nilai yang ada. Kita lihat ayat ke-29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Amin. Yesus menentukan hak-hak kerajaan bagi murid-muridnya. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta dan menghakimi 12 suku Israel. Kalau kita lihat dalam ayat ini, nilai di dalam kekeluargaan yang pertama adalah tidak meninggalkan Yesus ketika kita mengalami segala pencobaan. Tidak meninggalkan rumah Tuhan ketika rumah Tuhan itu menghadapi situasi ujian ataupun pencobaan. Tidak meninggalkan pelayanan ketika ada masalah yang sedang saudara lalui. Saudara tetap melayani Tuhan. Saudara tetap melakukan pelayanan, melayani Tuhan ketika saudara mengalami ujian ataupun cobaan yang saudara alami yang sangat berat. Ini dia. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Pertanyaan di sini, saudaraku, adakah saudara tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan di dalam rumahnya, dalam keluarganya ketika saudara menghadapi ujian dan cobaan dalam hidupmu? Ataupun gereja saudara di mana saudara beribadah,
saudara tetap setia beribadah di sana walaupun ada tekanan, ada persoalan yang sedang menghimpit ataupun yang sedang membawa persoalan masalah dalam rumah Tuhan. Adakah saudara tetap setia melayani dia? Adakah saudara mau mengambil bahagian dalam penderitaan di dalam tubuh Kristus? Ini sangat penting, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di sini, saudaraku, Yesus membangun hubungan dengan murid-muridnya. Dalam hubungan mereka, murid-muridnya tahu bagaimana berhadapan, bagaimana menjadi orang yang bisa memberikan mereka bersama-sama dengan Tuhan ketika Yesus mengalami ujian yang berat, ketika Yesus mengalami penderitaan, caci maki, diadili dengan tidak adil. Saudaraku, benar, ada yang lari, ada yang meninggalkan Yesus, tapi setelah itu mereka kembali bersama-sama. Mereka merasakan apa yang Yesus rasakan, saudaraku. Ini sangat penting. Jadi kita harus tahu bagaimana mengalami ujian dan cobaan. Di situ kita tahu, saudaraku, kalau orang-orang yang bertahan dalam ujian di dalam rumah Tuhan, dalam hidupnya, kita tahu mereka ini adalah keluarga kita atau tidak. Amin. Kalau mereka itu dalam keadaan gereja diberkati, mereka senang. Mereka juga rasa diberkati. Tetapi ketika gereja mengalami ujian dan cobaan daripada serangan, daripada pihak-pihak yang ada, sama ada dari dalam ataupun dari luar. Kalau saudara tetap setia kepada Tuhan, makanya saudara adalah keluarga di dalam keluarga rohani tersebut. Jika tidak, kita tahu bahwa kita ini sebagai orang Kristen hanya datang karena berkat Tuhan. Tetapi ketika ujian, saudara lari dan meninggalkan Tuhan. Inilah nilai kekeluargaan. Amin. Nilai kekeluargaan adalah di mana kita tidak meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami ujian. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Yesus mempercayakan kita satu hal yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-29, Yesus berkata, dan aku menentukan hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukan bagimu. Maksudnya di sini ada nilai kepercayaan. Amin. Di dalam gereja kita harus saling mempercayai. Amin. Jangan di luar kita kelihatan baik dengan orang, tetapi di belakang kita tidak mempercayai dia. Kita cakap buruk tentang dia. Kita tidak tidak mengongsikan pelayanan yang sepatutnya menjadi keutamaan di dalam gereja terhadap dirinya. Kita lebih memilih hidup berpura-pura daripada kita membangun hubungan dengan orang tersebut. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, bayangkan Yesus sendiri katakan bahwa dia menentukan hak-hak kerajaan. Maksudnya apa? Tuhan sendiri memberikan kita kerajaannya supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan dia. Makanya karena Yesus mempercayai kita, maka dia katakan bahwa kita akan duduk bersama-sama dengan dia, semeja dengan dia di dalam kerajaan, makan dan minum bersama dengan dia dalam kerajaannya. Ini sangat penting. Ini cara Yesus membangun hubungannya dengan murid-muridnya, memberikan kepercayaan supaya murid-muridnya semakin lama semakin erat di dalam hubungan kekeluargaan ini. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di dalam nilai kekeluargaan ini, Yesus ingin memberitahukan kita bahwa pentingnya mempercayai mereka. Amin. Yesus mempercayai murid-muridnya. Dan saya percaya bahwa Yesus juga mempercayai saudara dan saya sebagai murid-muridnya, sebagai ahli keluarganya di dalam rumah Tuhan. Keluarga yang rohani. Jadi maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, dalam hubungan Yesus dengan murid-muridnya, dia mempercayai mereka dan dia berkata, aku menentukan hak kerajaan bagimu sama seperti Bapakku yang menentukan bagiku. Ya, mereka akan duduk bersama-sama dengan semeja dengan Yesus dan akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dan mereka juga akan menghakimi bersama-sama dengan Yesus untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Saudara yang iman dalam Tuhan, nilai kepercayaan ini sangat penting. Kalau kita tidak bisa mempercayai keluarga kita, keluarga rohani kita, bagaimana kita bisa bertumbuh? Ketika hamba Tuhan, ketika pastor kita memberikan nilai ataupun visi, kalau kita tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, ataupun gembala kita, maka saudara yang iman dalam Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita hal-hal yang besar.
Tuhan katakan bahwa kalau kita tidak setia dalam hal-hal yang kecil, bagaimana kita setia kepada hal-hal yang besar. Maka saudaraku, ini sangat penting, hubungan kita dengan Yesus itu sangat penting. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dengan cara melihat bagaimana Yesus melihat kita, bagaimana Yesus menunjukkan hubungannya dengan Bapa di sorga, seperti itulah kita harus memiliki hubungan yang sama dengan Bapa di sorga. Jadi saudaraku yang disimpan dalam Tuhan, Yesus melihat kita sebagai saudaranya dan anak-anak dari Bapanya. Tetapi ramai di antara kita hanya melihat diri kita sebagai manusia biasa. Dan kita tidak tahu siapa kita dan tidak menghargai identitas kita dalam Tuhan. Amin. Maksudnya begini saudaraku, Yesus melihat kita sebagai saudara-saudaranya. Tetapi kita sendiri tidak dapat melihat kita sebagai saudara-saudara daripada Tuhan Yesus. Kita tidak melihat bahwa kita ini adalah anak Bapa yang ada di sorga. Sehingga saudaraku, kita hidup tidak menghargai identitas kita yang sangat berharga ini. Maka saudaraku, kita harus melihat identitas kita sama seperti Yesus melihatnya. Kita lihat dalam Matius 23 ayat 9 mengatakan begini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena apa? Hanya ada satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Yesus menegaskan, jangan lihat Bapa yang di dunia ini sebagai Bapamu di bumi. Siapapun di bumi ini, hanya satu Bapamu, yaitu Bapamu yang di sorga. Amin. Maka saudaraku yang setimah dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini saudaraku, hanya Yesus yang merupakan anak tunggal Bapa yang sekarang dia berkata bahwa Bapanya yang di sorga adalah Bapa kita juga. Amin. Jadi Yesus memberitahukan kita. Kita tahu bahwa Yesus datang, dia adalah anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini. Dan dia menunjukkan siapa Bapa kita di sorga. Dan dia katakan bahwa Bapamu, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Hanya satu Bapamu, yaitu yang tinggal, yang berada di sorga. Maka saudaraku yang simpan dalam Tuhan, kita adalah anak-anak sejati Tuhan. Identitas kita adalah anak-anak sejati Allah. Dan kita harus melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Kita harus melihat Bapa kita di sorga sama seperti Yesus melihatnya. Oleh itu saudaraku yang simpan dalam Tuhan, kita harus menghargai apa yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di sorga. Nah kita tahu bahwa selepas kebangkitannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ada pada waktu itu, bahwa aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Amin. Jadi dalam gereja, betapa pentingnya kita memahami hubungan sesama kita melalui ikatan darah Kristus. Dia membawa kita sebagai satu keluarga. Amin saudaraku. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa jika kita mengerti kita memiliki Bapa yang sama, kita tidak datang ke gereja seperti biasa-biasa, tetapi kita menghargai keluarga rohani kita. Kita benar-benar tahu kita datang sebagai anak, kita datang untuk menyembah Tuhan, kita tahu identitas kita, dan kita menghargai keluarga kita sebagai keluarga rohani. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di sini saudara tidak hanya datang sebagai orang yang biasa-biasa, tetapi saudara datang ke gereja sebagai orang yang memiliki identitas sebagai anak Bapa di sorga. Amin. Jadi orang yang mengerti identitinya di dalam Yesus, mereka mengerti identitinya sebagai anak. Maka saudaraku, mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa menghargai kebersamaan. Karena mereka memiliki roh yang sama di dalam rumah Tuhan. Dan melakukan pekerjaan yang sama dengan komitmen sekali. Maka saudaraku, gereja adalah tempat kita hidup bersama-sama di dalam satu keluarga dan melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Amin saudaraku, Yesus adalah saudara kita. Bapa di sorga juga adalah Bapa kita. Karena Yesus mengatakan bahwa jangan sebut siapapun di dunia ini Bapamu. Hanya satu Bapamu yang ada, yaitu di sorga. Maka saudaraku, kita sangat bersyukur. Kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Ini sangat penting. Kita baca saudaraku di dalam Roma pasal yang ke 8 ayat 15 yang ayat 17. Ini firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Amin. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Amin. Dan firman Tuhan katakan sebelum itu saudara adalah orang-orang yang menerima roh perbudakan, roh yang jahat, roh yang memberontak, roh yang melakukan kejahatan dosa. Tapi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Dan roh Tuhan yang ada dalam hidupmu menjadikan engkau anak-anak Allah. Amin. Dan kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam ayat ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maksudnya apa saudaraku? Roh itu bersaksi dengan roh yang ada dalam hidup kita. Ini bersama-sama. Memberitahukan kita, menyatakan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya ketika kita datang ke gereja, kita masih belum tahu siapa identiti kita. Kita masih tidak yakin bahwa kita adalah anak Allah. Maka saudaraku ada masalah dalam hidup saudara. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, firman Tuhan katakan begini, ayat ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara iman dalam Tuhan, adakah kita benar-benar menjadi anaknya di dalam rumah Tuhan, dalam keluarganya? Adakah saudara dan saya ini hanya menganggap gereja ini hanya gereja atau bangunan biasa-biasa, hanya menjalankan ritual keagamaan? Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, gereja adalah tempat untuk kita menjalankan keluar identiti kita sebagai anak-anak Allah. Jika tidak saudaraku, kita akan datang ke gereja sebagai satu kewajiban, atau kita benar-benar datang ke gereja karena kita mau datang sebagai jemaat biasa dan tidak mengerti bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Maka saudara iman dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa inilah rumah saudara. Disinilah saudara melayani Tuhan. Amin. Disinilah saudara melakukan keluar visi, misi yang Tuhan letakkan dalam rumahnya. Disinilah saudara saling melayani satu dengan yang lain. Ini sangat penting saudaraku, bahwa hubungan dengan Yesus itu harus benar-benar membuat kita menjadi satu keluarga di dalam rumah Tuhan. Ingat saudaraku, Yesus berkata bahwa hubungan dengan Yesus itu harus mendahului semua hubungan yang lain. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat ke-26. Bunyi firman Tuhan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang iman dalam Tuhan, Yesus berkata, hubungan dengan Yesus sebagai muridnya, sebagai keluarganya, jika kita melebihi hubungan kita, mendahului hubungan kita dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak dapat menjadi muridnya. Jadi Yesus sangat menegaskan hubungan yang ada di dalam rumahnya. Yaitu hubungan dengan Dia jauh lebih penting daripada hubungan-hubungan yang ada di luar. Benar, hubungan dengan kekeluargaan, dengan anak, istri, suami itu penting saudaraku, sangat penting. Tetapi lebih daripada itu, jika kita tidak melihat kepentingan hubungan dengan Yesus itu lebih daripada hubungan yang lain, maka kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Ini kata firman Tuhan. Supaya, kenapa saudaraku? Karena di dalam gereja kita memiliki visi yang sama untuk melayani Tuhan. Di dalam rumahnya, kita tahu bagaimana melayani Dia sepanjang hidup kita dalam rumah Tuhan. Pentingnya kita berada dalam rumah Tuhan, saudaraku. Amin. Rumah Tuhan adalah tempat kita dibentuk. Dan di rumah Tuhanlah Tuhan sedang menyiapkan warisan buat kita semua. Kita akan mendapat bagian dan warisan di dalam rumah Tuhan. Kita lihat Mazmur 2 ayat 7 hingga 9. Firman Tuhan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, ayat ini memberitahukan kita bahwa Bapa kita
hanya memiliki satu anak, yaitu anak tunggal Bapa yang diutus ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini berkata, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Bapa berkata, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Yesus ingin memberitahukan kepada saudara saya bahwa dia telah mengutus anaknya sebagai Mesias yang akan menyelamatkan saudara. Jadi Yesus adalah anak tunggal Bapa yang satu-satunya anak yang akan menyatakan Bapanya kepada saudara dan saya. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, bukan itu saja, dia akan memberikan warisan kepada kita. Kita akan memiliki warisan yang sama seperti Yesus. Tuhan katakan kepada kita, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dari hujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukar periuk. Amin. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa Yesus yang diutus ke dunia ini adalah Mesias yang akan memerintah bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kita akan memerintah bangsa-bangsa. Kita akan bersama-sama mewarisi apa yang telah Tuhan percayakan buat kita. Itu sebabnya ayat yang sebelumnya bahwa kita akan duduk bersama-sama dengan Yesus. Maka bersama-sama kita akan menghakimi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini satu warisan yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang berada di dalam keluarganya. Amin. Di luar Yesus tidak ada warisan yang kau dapatkan. Di luar Yesus, saudara tidak akan bisa memerintah bersama-sama dengan Yesus. Di luar Yesus, saudara tidak menjadi keluarganya. Di luar Yesus, saudara tidak akan menjadi muridnya. Kalau saudara sampai hari ini datang ke gereja karena saudara memiliki hubungan dengan keluarga daging saudara, baru saudara ke gereja dan saudara tidak perhatikan keperluan, hubungan, keseluruhan di dalam rumah Tuhan, maka saudara tidak layak untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak meninggalkan, kalau kita datang kepada saudara kita, kita datang kepada Tuhan dan kita tidak membenci bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, ataupun saudara kita laki-laki, perempuan, ataupun bahkan nyawa kita sendiri, ia tidak akan menjadi muridku. Maksudnya apa, saudaraku? Benci di sini maksudnya adalah kalau saudara tidak meninggalkan hubungan ataupun kamu hanya memperhatikan hubungan kekeluargaan ini lebih penting daripada hubungan yang ada dalam rumah Tuhan. Saudara dan saya tidak layak menjadi keluarga dalam Tuhan. Saudara tidak layak menerima warisan yang akan diberikan kepada anak-anaknya dalam rumah Tuhan. Saudaraku, tetap bersemangat untuk Tuhan. Mari kita bangunkan hubungan kekeluargaan kita dalam rumah Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan keinginan dan kehendak Tuhan di dalam rumahnya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Kau mengajar kami betapa pentingnya kami melihat gereja ini di mana kami beribadah sebagai satu keluarga. Yang di mana Tuhan di dalam gereja ini kami memiliki Bapa yang sama. Dan kami memiliki saudara-saudara Tuhan. Yesus adalah Tuhan kami dan saudara kami. Dia adalah anak sulung Bapa, saudara sulung kami, dan kami adalah saudara-saudaranya Tuhan. Dan kami akan melakukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kami hanya melihat di sorga, hanya ada satu Bapa yang menyatakan keinginan kehendaknya buat anak-anaknya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap setia melayani Engkau dalam rumah-Mu. Kami akan tetap membangunkan hubungan kekeluargaan, kerohanian kami Tuhan, sehingga kami menjadi keluarga yang rohani dan melakukan keinginan Tuhan. Apa saja ujian yang datang, pencobaan yang datang, kami tetap bersekutu bersama-sama, kami tetap maju bersama-sama, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, dan sehingga kami menerima warisan yang Tuhan telah siapkan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba berdoa setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan, mari Engkau hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar nama Allah ditinggikan, nama Allah dimuliakan. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami yang telah selesai ini. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.